terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh PBNU saat ini, maka langkah yang paling penting dan fundamental adalah harus dilakukan reformasi total di dalam kepengurusan PBNU. Mengapa hal ini membutuhkan reformasi total? Karena kita melihat bahwa baik pihak-pihak yang saling berkonflik satu sama lain saat ini, antara Tanfis ya, yaitu Gus Yahya, dan Rois Am, yaitu Kiai Miftahul Ahyar sendiri, serta juga ada Gus Ipul, satu sama lain sekarang ini berada dalam suatu konflik yang sangat mendalam, di mana tarik-menarik antar kepentingan di antara faksi-faksi yang ada dalam tubuh NU saat ini membuat di internal tubuh NU sendiri sedang mengalami apa yang disebut sebagai krisis legitimasi, di mana terkait bahwa misalnya banyak informasi yang mengutarakan sehubungan dengan konflik dalam konteks pengelolaan tambang itu sebetulnya adalah trigger. Seperti diutarakan sendiri oleh Ketua PBNU, yaitu Kiai Haji Ulil Absor Abdallah, bahwa satu sama lain sedang tarik-menarik di antara siapakah yang menjadi investor dan pengelola tambang ini dari berbagai macam faksi-faksi di antara kekuatan bisnis. Nah, dalam kondisi demikianlah kita melihat bahwa terjadi ketidakpercayaan terhadap Rois Am, sementara juga dari faksi satunya juga tidak percayaan terhadap Tanfis, menunjukkan bahwa terjadi krisis legitimasi yang serius dalam tubuh NU. Ibarat dalam suatu ruangan yang gelap, terus kemudian sumpek, dan juga kemudian pengap, maka dibutuhkan adanya ventilasi. Ventilasi ini penting untuk membawa ada udara dari luar masuk ke dalam sebagai proses penyegaran dalam tubuh NU. Dalam konteks inilah maka harus ada kelompok-kelompok yang mendorong pembaharuan, terjadinya reform, karena sebetulnya bahwa banyak sekali kalangan-kalangan, baik dari kalangan kiai, dari kalangan gus, dari kalangan santri sendiri yang masih memiliki integritas, yang masih memiliki komitmen untuk membuat PBNU dan NU sendiri lebih baik. Terlalu besar NU sebagai sebuah jamiah dan jamaah untuk dikelola, untuk dipersengketakan dalam konflik-konflik di antara kubu-kubu kepentingan yang satu sama lain sekarang masih belum mendapatkan titik jernih, titik jelas dalam konteks mendorong islah. Untuk itulah maka proses-proses yang saya sebut di awal sebagai reformasi total menjadi penting. Kelompok-kelompok, kalangan-kalangan yang memiliki integritas dan tidak terlibat dalam konflik di antara kubu-kubu yang ada dalam PBNU sendiri, sebetulnya mesti diberikan ruang yang luas untuk kemudian bisa menyelesaikan persoalan ini. Karena problem krisis legitimasi, karena problem krisis integritas yang ada di dalam tubuh PBNU, maka dibutuhkan orang-orang yang kalangan-kalangan yang dapat dipercaya, yang dihormati, yang memiliki karisma, yang memiliki konsistensi untuk masuk kemudian menentukan arah PBNU ke depan, karena resikonya sangat tinggi. Kita berhadapan dengan masa depan NU, masa depan kalangan santri, masa depan Islam, dan masa depan bangsa. Untuk itulah maka bagi saya sendiri, proses-proses untuk menjernihkan dan membersihkan PBNU dalam konflik yang begitu dalam dan keruh ini perlu dilakukan dalam NU sendiri.